Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen pengampu saya hormati Ibu Dewi Koryati MPD dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, saya Mas Erlangga dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Bagi Hasil Kemitraan. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama sendiri yaitu saya Marcel Erlangga, dan yang kedua Aisyah Amrina Rosada, dan yang ketiga Tamzil Wijaya. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Materi pertama akan dibacakan oleh Aisyah Amrina Rosada. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Di sini ada pun prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dahamana yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah dan dahamana berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yad dahamana, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan selanjutnya prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai sahihibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabaha atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dan selanjutnya adapun penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, dan yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, dan yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang keempat pembiayaan dengan akad perlengkap. Di sini juga adapun prinsip jual beli atau disebut BAI. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau disebut transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Dan selanjutnya prinsip sewa atau jara. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Dan yang selanjutnya prinsip bagi hasil atau disebut syirka. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan masyarakat, dan yang kedua, pembiayaan mudarabah, dan yang ketiga, pembiayaan musaka, dan yang terakhir, pembiayaan card. Dan selanjutnya, produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang pertama wakalah, yang kedua kafalah, yang ketiga saraf, yang keempat ran, yang keenam, yang keempat, yang kelima hiwala, yang keenam ijarah, yang ketujuh alwadiyah. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, materi yang kedua akan dibacakan oleh Tamzil Wijaya. Baik, kepada moderator menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip dasar sebagaimana diuraikan prinsip Islam
menjadi besar operasionalnya. Bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah mengenal konsep bunga uang dan tidak kalah pentingnya tujuan komersial. Islam tidak mengenal pinjaman uang, tetapi adalah kemitraan atau kerjasama mudharabah dan masyarakat dengan prinsip bagi hasil, sedang pinjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Selanjutnya macam-macam hasil atau kemitraan produk akad pada umum digunakan oleh bank syariah dalam operasinya, terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan atau tijara dan sebagai dari tolong menolong atau adapun macam-macam akad bagi hasil produk pembiayaan dari bank syariah sebagai berikut. Yang pertama, atau musyawarah. Yang kedua, mudharabah. Yang ketiga, akad musyaka. Dan yang terakhir akad qard. Baik, terima kasih. Saya pada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sendiri yang akan membacakannya. Akad syirka atau musyarakoh. Istilah lain musyarakoh adalah syariat atau syirka. Musyarakoh menurut bahasa adalah al-iktila, yang artinya campuran atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lain sulit dibedakan. Secara etimologis, musyarakoh adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. Musyarakoh berarti kerjasama, kemitraan, atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES, syirka merupakan kerjasama antar dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. B. Dasar hukum musyarakoh dalam surat An-Nisa ayat 12, pengertian syirka adalah bersekutu dengan memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Syad ayat 24, lafal al-khudha diartikan syirka, yakni orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. C. Rukun musyarakoh. Rukun musyarakoh yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu satu, pelaku akad atau para mitra usaha. B, objek akad yaitu modal. C, sikhar yaitu ijab dan kabul. D, nisbah keuntungan atau bagi hasil. Akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah berasal dari kata doroba, berarti memukul atau berjalan. Pengertian pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dengan menjalankan usahanya. Oleh karena itu, menabung disebut mudorib. Mudorib sebagaimana adalah sebagian orang-orang yang melakukan darb atau perjalanan untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya. B. Landasan mudorobah. Akad mudorobah diperoleh dalam Islam bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang ahli dalam memutarakan atau usaha dagang. C. Mudoroba. Ada rukun mudoroba sebagai berikut. Satu, pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelolaan dana. Dua, objek mudoroba berupa modal kerja. Tiga, ijab kabul. Empat, nisbah. Akad kod. Pengertian akad kod, arti kod dalam etimologi mempunyai arti suatu bentuk akad yang mengartikan memutuskan. Kod atau utang piutang merupakan bentuk masdar dari kod asai, yang berarti dia memutuskan. Dikatakan kod abil kod, aku memutuskan sesuatu dengan gunting. Arti kod menurut tokoh Muhammad Syafi'i
adalah pemberian harta kepada orang lain di mana hal tersebut dapat ditagih ataupun diminta kembali dengan lain si pemilik dana meminjam tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Dasar hukum qard. Dalam sebuah pinjaman akad qard sudah dijelaskan dalam sebuah Al-Quran. Dasar hukumnya akad qard di mana juga transaksi qard ini disetujui dan diperbolehkan oleh ulama berdasarkan Ibnu Majah. Rukun qard dibagi menjadi 4. 1. Akid, yang berarti mukrid atau orang yang memberikan pinjaman atau memberikan utang. 2. Muktorid, yang berarti yang meminjamkan dana atau yang orang yang berhutang. 3. Maukud, yang berarti uang atau utang. 4. Sighat, yang artinya ijab kabul. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Kesimpulan, konsep pembiayaan dalam perbankan syariah tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa saring modal dengan sistem-sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin, keuntungan dan sewa, serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.